Halo, perkenalkan nama saya Windy Kusmawati Suhed, NIM 672019-068. Di sini saya akan menjelaskan apa itu WAN, DHCP, DNS, HTTP server, proxy, Samba, dan FTP server. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu WAN. Kepanjangan WAN yaitu Wide Area Network, merupakan kumpulan LAN yang dihubungkan oleh alat seperti modem dan jaringan internet. Cangkupan WAN meliputi antara wilayah maupun benua. Cara kerjanya, yang pertama, sebuah komputer server akan ditempatkan di lokasi tertentu untuk mendukung segala kebutuhan akses informasi dan database yang dimiliki. Yang kedua, komputer server tersebut akan mentransmisikan informasi ke jaringan komputer yang telah didesain dan dibangun sesuai topologi yang diperlukan. Dan terakhir, beberapa komputer user akan saling terhubung dengan mengakses data atau informasi yang terdapat pada komputer server. Selanjutnya DHCP. Kepanjangan DHCP, Dynamic Configuration Protocol. Dan DHCP terbagi menjadi dua, yaitu server dan client. Apa itu DHCP server? Yaitu merupakan komputer server yang memberikan nomor IP, sedangkan klien komputer yang meminta nomor IP. Cara kerjanya yang pertama, IP last request, yaitu tahap komputer klien meminta alamat IP address kepada DHCP server. Selanjutnya IP last offer, yaitu tahap DHCP server memberikan penawaran alamat IP address yang tersedia kepada komputer klien. Yang ketiga, IP last selection, yaitu tahap komputer klien menerima alamat IP address yang ditawarkan oleh DHCP server dan melakukan penyewa kepada DHCP server selama dalam batas waktu tertentu. Selanjutnya IP last acknowledge, yaitu tahap di mana DHCP server menerima penyewaan DHCP klien, memberikan alamat IP address dan memberikan subnet jaringan yang lain sebagai fasilitas tambahan. Setelah itu, DHCP klien melakukan inisialisasi atau aktivasi dengan mengikat alamat IP sehingga alamat IP itu tidak bisa diambil oleh komputer klien yang lain. Kemudian komputer klien dapat digunakan untuk bekerja pada jaringan DHCP server yang telah dikonfigurasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu DNS. Kepanjangan DNS Domain Name System adalah distributed database system yang digunakan untuk pencarian nama komputer di internet yang menggunakan TCP atau IP. Cara kerja DNS antara lain, pertama, DNS resolver akan melakukan proses pencarian alamat host yang ada pada file host. Apabila alamat host yang dicari telah berhasil ditemukan, maka proses pencarian akan terselesaikan dengan baik. Kemudian DNS resolver akan melakukan proses pencarian pada data change, yakni yang sebelumnya telah dibuat oleh resolver untuk menyimpan hasil permintaan sebelumnya. Bila ada, maka hasilnya akan diberikan, sehingga proses pencarian dapat diselesaikan dengan baik. Terakhir, DNS resolver akan melakukan pencarian pada alamat server DNS yang pertama telah ditemukan oleh pengguna. Jika hasil telah diberikan, maka proses pun terselesaikan dengan baik. HTTP server. Apa itu HTTP server? HTTP server merupakan komputer yang tergabung dalam jaringan atau internet yang memberikan informasi. Cara kerjanya yang pertama, sebuah server HTTP yang mendengarkan di port tersebut menunggu klien mengirim kode permintaan atau request seperti get _HTTP _1.1 atau yang akan meminta halaman yang sudah ditentukan, diikuti dengan pesan MIME yang memiliki beberapa informasi kode head dan menjelaskan aspek dari permintaan tersebut, diikuti dengan body dari data tersebut. Yang kedua, begitu menerima kode permintaan, server mengirim kembali kode jawaban seperti 200 oke, dan sebuah pesan yang diminta atau sebuah pesan error atau pesan lainnya seperti 404 atau not found. Yang kemudian saya akan menjelaskan apa itu proxy. Proxy merupakan sebuah server yang menyediakan layanan untuk meneruskan paket antara server dan klien. Cara kerjanya antara lain, yang pertama, ketika seorang pengguna komputer menggunakan layanan proxy, pengguna tersebut akan meminta data atau dokumen yang terdapat dalam internet.
Yang kedua, proxy meneruskan permintaan ini ke jaringan internet seolah-olah bukan pengguna yang meminta, melainkan proxy server. Berikutnya, proxy berhasil menemukan apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Proxy akan memberikan respon ke pengguna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu Samba. Samba adalah program yang dapat menjembatani kegiatan berbagai platform sistem operasi Linux dengan mesin Windows dan dijalankan dalam suatu jaringan komputer. Cara kerjanya, Samba terdiri atas dua program yang berjalan di background, yaitu SMD dan DMD. Secara singkat dapat disebutkan bahwa SMD adalah file server yang akan menghasilkan proses baru untuk setiap klien yang aktif sementara. DMBD bertugas mengkonversi nama komputer atau NetBIOS menjadi alamat IP sekaligus juga memantau share yang ada di jaringan. Kerja SMD sendiri diatur melalui file konfigurasi /etc/samba/smb.conf. Dengan membuat file konfigurasi yang tepat, Samba dapat dijadikan file server, print server, domain controller, dan banyak fungsi lainnya. Selanjutnya ada FTP server. Apa itu FTP server? FTP server merupakan sebuah Windows service atau daemon yang berjalan di atas sebuah komputer yang merespon perintah FTP klien. Cara kerjanya, masukkan username dan password yang Anda miliki agar bisa mengakses FTP. Jika ingin melakukan transfer data seperti mengunduh, mengunggah, browsing, dan akses lainnya, perlu dilakukan akses terhadap FTP agar bisa melakukan perintah yang kamu inginkan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.